Deheman Pak Roy memecah keheningan. Dia melirik gadis yang tertunduk itu. Pasti banyak pertanyaan yang muncul di kepala kalian dengan situasi sekarang ini. Dan yang bisa menjelaskan kesalahpahaman ini hanya dari sumbernya. Na'aira. Iya om, sahutan Mekaira lemah. Bisakah kamu jelaskan pada kami? Bagaimana kamu bisa mengenal keluarga adik saya? Wajah Mekaira memerah menahan malu serta tangannya gemetar gugup. Dia memberanikan diri mengangkat pandangannya melirik orang-orang di sekitar yang tengah menatapnya menunggu jawaban yang akan menjawab pertanyaan mereka. Saya... John menggenggam tangan Mekaira memberinya kekuatan untuk tenang. Tenanglah, aku di sini, bisik John, yang dibalas senyuman getir dari bibir Mekaira merasa sedikit tenang. Makasih semangatnya Jojo, tapi tetap saja aku sangat gugup. Kembali gadis itu menatap semua anggota keluarga Andinata dan Jacqueline di hadapannya. Dia mulai membuka mulut untuk bercerita. Maafkan saya sebelumnya pada Pak Jacqueline dan Ibu Anita. Karena tak sempat bertemu dengan Anda, saya jadi tak sopan sampai tidak mengenali Anda. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jacqueline tadi. Benar, saya Mekaira Nandira, putri dari Bapak Randy dan gadis yang sebelumnya sempat Anda jodohkan dengan putra Anda Samuel Jacqueline. Tapi jodohkan? Celetuk John menghentikan ucapan Mekaira, alisnya mengernyit tajam menatap gadis di sampingnya itu. Sudah aku bilang kan tadi, dia itu calon istriku. Samuel memanasi tersenyum menang. Kalian diamlah dulu, biarkan Na'aira bicara sampai tuntas. Pak Roy kembali menginstruksi. Seketika membuat dua orang pria tampan itu terdiam menunggu kelanjutan cerita. Silahkan Na'aira lanjutkan, jangan dengarkan ucapan mereka berdua. Titah Pak Roy. Mekaira menghela napas pelan sebelum melanjutkan bicara. Tapi perjodohan itu sudah cukup. Kali ini Pak Jacqueline memotong ucapan. Seketika perhatian semua orang mengarah ke arahnya. Perjodohan itu telah kami batalkan dengan persetujuan saya dengan Pak Randy. Jadi tak perlu diributkan lagi. Kalau gitu Na'aira sudah tidak ada hubungannya dengan Nak Samuel kan? Itu artinya dia sudah bukan calon mantu kalian. Ibu Lestari bertanya yang sedari tadi mencerna dan menonton. Sebentar, aku ingin tanya pada Na'aira. Kapan kamu berhubungan dekat dengan Nak Jonathan? Sedangkan pembatalan perjodohan itu kan baru beberapa hari yang lalu. Tanya Ibu Anita masih penasaran. Seketika membuat suasana kembali hening, semua mata menatap ke arah Mekaira. Itu aku mengenal Aira setahun yang lalu. Hah? Terlongo Mekaira menoleh cepat ke arah pria yang mengucapkan kalimat bohong itu. Setahun dari mana? Kita kan baru dekat beberapa bulan. Batinnya menyangkal. Jadi itu artinya kalian sudah dekat sebelum kami mengajukan perjodohan ke rumahmu? Ibu Anita bertanya selidik. John memberi sinyal dengan meremas jemari tangan Mekaira yang tengah digenggamnya. Iya, tersentak Mekaira refleks menjawab. Benarkah itu alasanmu menolak lamaran putraku? Karena sudah lebih dulu dekat dan menjalin hubungan dengan Nak Jonathan. Tapi meskipun begitu, ini terdengar sedikit mencurigakan. Karena saat kami melamar, Pak Randy bilang putrinya tidak pernah menjalin hubungan. Dan sekarang kalian bilang telah berpacaran selama setahun. Kau tidak punya maksud lain dengan membatalkan perjodohan karena telah mendapatkan tangkapan lebih besar untuk masuk ke keluarga Andinata, bukan? Intimidasi Ibu Anita menohok sekali ke hati Mekaira. Ibu, Samuel menyela tak terima dengan ucapan sang ibu. Begitupun John ikut menyela. Bibi. Merasa tersinggung dengan ucapan tersebut, Mekaira terdiam menunduk bingung harus berkata apa. Mau gimana aku menjawabnya? Sedangkan aku di sini juga karena sebagai partner sandiwara John. Tapi malah disalahpahami begini. Sakitnya tuh nusuk banget. Batin Mekaira merasakan perih dan nyeri di hati. Kenapa? Benar kan apa yang aku bilang?
Gadis ini langsung menolak lamaran anak kita karena ada tangkapan ikan yang lebih besar. Kalau bukan gadis yang tergiur harta, lalu apalagi sebutannya? Sindir Ibu Anita merendahkan. Anita, cukup. Suara Pak Zaklin naik 1 oktav. Membentak karena merasa malu dengan ucapan istrinya. Nah, Aira bukan gadis seperti itu, Anita. Ibu Lestari tak terima ikut membela. Duh, kakak jangan tertipu dengan wajah polosnya. Kebanyakan gadis-gadis zaman sekarang kan kayak gitu. Sok polos tapi hatinya ular. Ibu Anita kembali mengoceh merendahkan. Cukup Anita. Sentakan Pak Zaklin menambah 2 oktav nada suaranya. Sehingga membuat Ibu Anita terdiam. Dia beralih menatap gadis yang tampak tertunduk menciut di seberang meja. Nak Mekaira, tolong maafkan perkataan tidak sopan yang dikatakan istri saya. Ayah, buat apa meminta maaf? Ibu Anita tak terima. Namun Pak Zaklin langsung memberinya tatapan tajam dan meremasan di jemari tangan sehingga Ibu Anita akhirnya menyerah diam. Mekaira memberanikan diri mengangkat pandangan menatap sepasang suami istri di seberang meja. Dia tersenyum tenang meski hatinya sedang terluka. Iya Pak, tidak apa-apa. Saya maklumi dengan prasangka Tante terhadap saya. Wajar saja Tante akan berpikir begitu. Karena takut keponakan dan putra Tante jatuh ke tangan wanita yang seperti Tante takutkan. Tapi saya berani bersumpah atas nama Tuhan. Saya tidak ada maksud mendekati keluarga Andinata dengan niat yang seperti Anda sebutkan tadi. Saya sungguh hanya ingin berhubungan baik dengan Jonathan. Dan maafkan saya sebesar-besarnya. Karena saya yang rendahan ini telah berani menolak lamaran dari putra Anda. Dan melukai perasaan Anda. Saya benar-benar tulus meminta maaf soal itu. Kau sudah puas, Anita? Nak Aira sampai mengucapkan sumpah. Jadi sudah cukup kau mengintimidasinya, kata Pak Zaklin, yang dibalas dengusan sebala dari Ibu Anita. Belum, ibu masih sakit hati. Kenapa bisa dia menolak putra ibu yang sempurna itu? Jadi maksud adik Anita, anakku Jonathan tak sempurna gitu, sehingga tak pantas dipilih Nak Aira. Ibu Lestari bersuara merasa tersinggung. Yah, bisa dilihat kan, Kak? Anakku jauh lebih tampan dan hebat dari putramu. Apanya yang lebih hebat? Matamu masih normal kan? Dilihat sekilas saja putraku Jonathan jauh lebih tampan dan hebat dalam pekerjaan maupun penampilan. Tidak, pokoknya Samuel yang jauh lebih sempurna dibandingkan Jonathan. Anakku. Perang adu mulut kini diambil alih oleh dua ibu-ibu yang saling membanggakan dan membandingkan putra sematawayang mereka. Sedangkan semua orang yang di sana menyaksikan hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali dan mendesah pelan, tidak ada yang mau terlibat dalam percakapan rempong ibu-ibu. Kau sudah ngerti kan sekarang? Dia bukan calon istrimu. John berkata pada Samuel yang tampak terduduk diam dan anteng, yang dibalas gelengan kepala dan senyuman kecut dari Samuel. Aku masih belum mengerti. Kenapa? Masih mau bilang dia calon istrimu? Sindir John sinis. Membuat Samuel terdiam, tak bisa menjawab, pikirannya masih kaget mencerna kejadian yang terjadi saat ini. Karena kesalahpahaman telah diselesaikan, jadi sekarang kita mulai saja makan malamnya. Nak Aira pasti sudah lapar. Pak Roy memecah keributan yang dibuat oleh ibu-ibu seketika teralihkan dan berhenti beradu mulut. Benar, kita lupakan saja masalah tadi. Sekarang isi perut kalian dulu, kata Pak Zaklin menambahkan, yang dibalas anggukan tipis dari Mekaira dan Jonathan. Bagaimana mungkin semudah itu ayah bilang melupakan sakit di hati ibu? Ibu Anita kembali berkicau dengan suara serak akibat kebanyakan berbicara. Sudah nanti lagi bahas masalah itu. Sekarang makanlah, kata Pak Zaklin yang dibalas wajah cemberut dan dengusan sebal dari Ibu Anita. Pak Roy mencentikan jemari sebagai isyarat pada para pelayan yang berdiri berjejer di sana agar siap melayani makan malam mereka. Segera para pelayan yang sedari tadi berdiri di sekitar menjadi pengamat, langsung menyerbu melayani tuan mereka untuk mengambilkan menu makanan ke piring. Nona, mau telur ceploknya? Tanya salah satu pelayan yang melayani. Tidak perlu,
saya bisa mengambil telur dari piring John saja, kata Mekaira. Maksudmu? Mekaira tersenyum mengambil alih piring John. Lalu dia memisahkan telur mata sapi antara putih telur dan kuning telur. Kamu kan gak suka makan yang putihnya, sedangkan aku doyan. Daripada membazir, mending kasih aku aja. Mekaira memindahkan 2 telur putih ke piring miliknya. Kau bisa saja memanfaatkan agar tidak terbuang. John mengambil alih kembali piringnya. Hehe, nah tahu, nyengir Mekaira sambil menyendokkan nasi ke piring John. Dan adegan itu tak luput dari pengawasan orang-orang di sana. Samuel yang melihatnya merasa panas. Tangannya terkepal kuat dengan tatapan sinis dan tajam tak suka pada John. Tuan Muda Jacqueline, mau saya ambilkan menu apa? Seorang pelayan bertanya yang dibalas dengan gelengan kepala oleh Samuel. Tidak perlu. Kemudian Samuel menggeser piring kosong miliknya ke samping kiri, sehingga piring itu terbentur merapat ke piring Mekaira. Ambilkan untukku juga. Bengong Mekaira menatap piring kosong tersebut. Aku juga mau telur ceplok dan membagikan putih telurnya untukmu, kata Samuel menambahkan permintaan. Hah? Aku nggak salah dengar kan? Dia nyuruh aku makan telur putih sisa dia gitu. Kita kan nggak deket. Batin Mekaira merasa enggan mengambilkan. Namun situasinya saat ini yang tidak memungkinkan untuk menolak secara gamblang di depan para orang tua di sana. Dengan terpaksa Mekaira mengiyakan. Baiklah. Tangannya hendak bergerak menyendokkan nasi, namun John memegang tangan Mekaira sehingga pergerakannya terhenti. Jangan lakukan. Dia bisa meminta pelayan mengambilkannya. Tatapan Mekaira terlihat ragu melirik John dan Samuel. Tapi John mencekal lengan Mekaira dan menariknya sehingga sendok nasi itu terlepas dari pegangannya. Kau bukan pelayan, Aira. Oh, iya. Kakak juga diambilkan oleh Mekaira. Kenapa yang aku tidak boleh? Hardik Samuel. Aku berbeda denganmu. Kau kan menyuruhnya mengambilkan secara paksa. Balas John tak mau kalah. Tapi dia tidak terpaksa tuh. Sini Samuel menggerakkan jemari sebagai isyarat memanggil pelayan. Segera seorang pelayan mendekati Samuel setelah melihat isyarat itu. Mau saya ambilkan menu apa, Tuan Muda Jacqueline? Sama kayak Mekaira. Baiklah. Pelayan wanita itu mulai bergerak mengambilkan menu yang sama persis seperti di piring Mekaira. Setelah piringnya terisi 2 telur ceplok mata sapi, segera Samuel memisahkan putih telur dan kuning telur. Ini untukmu. Dia meletakkan putih telur tersebut ke piring Mekaira. Heran Mekaira menatap isi piring yang sebagian besar terisi putih telur. Kau mau membuat Aira mual dengan memakan telur terlalu berlebihan? Sewot John tak suka dengan perhatian Samuel yang terlalu menunjukkan menantangnya. Tidak apa. Tidak bakalan mual, dia kan hanya memakan putih telurnya saja. Balas Samuel tak mau kalah. Apa-apaan, seperti kau saja yang memakannya. Samuel, Jonathan, Pak Roy yang sedari tadi terdiam menyaksikan akhirnya bersuara menghentikan sindir-menyindir 2 pria tampan itu. Ayah, bukannya biarkan saja sih. Kan jarang-jarang meja makan ramai kayak gini. Ibu Lestari menyayangkan adegan itu berakhir karena sejak sedari tadi ibu-ibu itu kembali memasang perbandingan terhadap putra mereka. Benar sih Kak, lagi seru juga. Biarkan saja mereka, ucap Ibu Anita menyetujui. Hela napas pelan keluar dari mulut Pak Roy dan Pak Jacqueline, merasa terbebani menghadapi istri dan anaknya yang aneh. Nah Aira, silahkan makanannya dilanjutkan. Jangan terlalu didengarkan ucapan para ibu, kata Pak Jacqueline, yang ditanggapi dengan senyuman oleh Mekaira. Tidak apa-apa, saya seperti melihat ibu saya kalau melihat tante. Tawa kekehan pelan dari Pak Jacqueline dan Pak Roy. Sepertinya para ibu rata-rata seperti ini ya. Seketika suasana di meja makan yang semula tegang mencekam, kini berubah menjadi hangat dan ramai oleh orang-orang yang saling melemparkan obrolan. Dan sesekali gelak tawa menghiasi obrolan mereka.